Rabbi Jamallah ma fi qalbi ghairun. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita pada malam hari ini terkait materi tentang bab salat. Kepada Bapak Mualim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, senantiasalah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih teicanin tiang pelungguh senamian nikmat usia, nikmat kesehatan. Semoga nikmat-nikmat yang telah dititip oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa pergunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh harapan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita bisa berkumpul nanti di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menjelaskan tentang undang-undang terbaik yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menteladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh itu akan menjadi bukti cinta kita kepada beliau. Dan barang siapa yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kelak akan dijanjikan berjumpa dengannya dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah. Maka oleh karenanya semoga dan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau yang telah berhak mendapatkan syafaatnya. Dan pada puncaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Tepat pada halaman 10 masih pembahasan tentang salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'a. Adapun syarat-syarat wajibnya salat ada 3. Syarat wajib salat
ada 3. Jadi siaran syarat ini sesuatu perkara yang tergantung padanya keabsahan, ya, lekan perkara si gawe te ino aran syarat. Pada mara misalkan pelungguda ingin tes CPNS misalkan, syaratnya ini harus berusia sekian, atau mau menikah, ya, mengeluarkan syarat usia minimal misalkan 17 tahun bagi perempuan, 20 tahun bagi laki-laki. Nah, kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka tidak akan bisa terjadi hal tersebut. Kalaupun terjadi, maka tidak benar dipandang dia dalam perkara-perkara itu. Nah, ini yang dimasukkan dengan syarat. Nah, syarat salat digantungkan perkara salat itu kepada 3 syarat. Mana yang pertama? Al-Islamu. Harus dengan ini beragama Islam, ya. Maka adapun orang yang tidak memiliki agama Islam, orang yang non muslim, maka tidak dibebankan kewajiban melaksanakan ibadah salat bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, ya. Maka kalau orang tersebut suatu ketika umpamanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, maka salat yang tidak pernah dikerjakan selama usianya sampai dia beriman, berislam, maka kewajiban-kewajiban salat itu tidak wajib untuk diqadha. Ini bagi orang yang non muslim, yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, ya. Dan bagaimana tentang salat-salatnya, ya? Maka tidak ada kewajiban di sana. Tidak ada kewajiban bagi orang yang non muslim untuk mengqadha salatnya. Dan adapun, ya, salat-salat yang tidak dikerjakan, Allah tidak akan kenakan dosa di sana. Karena muslimnya seorang kafir atau muallafnya orang yang kafir itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-Islamu yujibu ma qablahu. Islam itu menghapus segala sesuatu sebelumnya. Ya, jadi dengan si kafir ini, lamun atama Islam, maka semua dosanya dihapus. Semua dosanya dihapus, bersih ya, dengan si meluk agama Islam ini. Yang pun dia kanggo nyanyayang muallaf, yang pun harus terbantu dengan si berutama Islam ini. Ya, semuanya itu terhapus lekan dosa salahnya. Jadi bersih ya, meraongkun dengan si baru lahir. Nah, seperti itulah gambaran bersihnya orang yang mu'allaf atau dengan si memeluk agama Islam, ya. Lalu muncul pertanyaan, karena lamun umpama nang gawe ya kebaikan dengan si kafir ini, ampun atama Islam. Pertanyaannya, apakah kebaikan-kebaikan atau amalan soleh menurut pandangan Islam itu mau kia pahala letono? Mau kia pahala gawe iya, ya. Nah, di sini dua pendapat ulama hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Menurut pendapat ulama, sebagian besar ulama, ya, mengatakan dinarakanana amalan-amalan kebaikan si gawina dengan dinara Islam le dalam dirinya ini. Orang yang tidak memiliki keimanan maka tidak akan memberikan pengaruh le karena amalan kebaikan si gawina ini. Akan ngumbe beli, ya, beli sumbangan dengan kafir tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan dihargai nanti pada hari kiamat, tidak akan dihargai. Dia akan diberikan hasilnya di dunia. Lawan bagus kebaikan perilakunya di dunia, maka dia akan disenangi oleh orang. Kalau dia rajin sedekah, ya dia kaya. Kalau dia rajin infak, dengan kafir seperti itu, ya. Nah, lawan di akhirat
tapi nanti di hari kiamat semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir ini ibaratang nasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan nanti di akhirat kebaikan-kebaikan ini dengan kafir. Nih layak pegawean me. Dinampakkan dia. Banyak pekerjaan amal solehnya dinampakkan nanti pada hari kiamat. Nah, tetapi setelah dinampakkan, setelah diperlihatkan orang-orang kafir itu akan balasan lekan belek kebaikan pahalana ya, ketika dia melakukan kebaikan di dunia, lalu kebaikan itu tidak ubahnya seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Penuh kerpuk ini, lalu ketika datang angin, hilang dia berterbangan. Nah, seperti itulah gugurnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak ada dasar keimanan di dalam hatinya. Jadi seperti itu, ya. Lalu menurut pendapat Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, ya, pendapat yang mukhtar, beliau katakan, lamun dengan si kafir ini gawe kebagusan, gawe amalan soleh, tetapi amalan soleh itu dikerjakan ketika dia kafir, tetapi sebelum dia meninggal dunia dia sempat beriman, Islam ia, mu'allaf dia, maka semua amal kebaikan itu nanti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan balasan, akan diberikan pahala nanti pada hari kiamat. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Jadi seperti itu, ya. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ini yang pertama. Syaratna ampuna wajib dengan ini sopok panjak manusia ini gawe salat pertama ketika dia beragama Islam, ya. Jadi orang yang non muslim tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Yang kedua apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Wal bulugu, baligh. Balik ini wah sampai batas usia. Tahu yang beda yang embesi kena, embesi salah, ya. Dan biasanya batas balik itu kalau bagi perempuan itu biasanya ketika berusia 9 tahun dan ditandai dengan keluarnya darah haid, ya. Maka dia sudah dikatakan sebagai orang yang balik. Maka wajib baginya untuk melaksanakan solat di sana. Kalau laki-laki itu biasanya ditandai dengan mimpi basah. Lamun wah tahu mimpi yang penuh basah, ya, mimpi basah. Dia kan mimpi bersiram basah, selenena basah, ya. Nah, orang yang seperti ini bagi laki-laki, maka di sana dia dibebankan kewajiban solat. Dan biasanya itu kisarannya 12 atau 13 tahun. Jadi berbeda itu. Lalu bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil sindeneman sampai pada usia baligh, masa usia baligh, maka tidak dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Hanya saja kita dianjurkan sebagai orang tua untuk memerintahkan anak kita melaksanakan salat. Tujuan apa? Untuk latihan, ya. Jadi lekan 7 tahun kira-kira mungkin tahun 7 tahun ini berunut tamu kelas SD. Tolong lekan suruh salat. Perintahkan dia salat, ya. Nah, lamun wah sampai 10 tahun masih ninggalang salat, masih lalayang salat, maka letono harus tampuk ia. Ya, dipukul anak yang sudah berusia 10 tahun yang tidak mau melaksanakan ibadah salat di sana. Ini terkait dengan baligh. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, rufi'al qalam an thalathah. Malaikat itu mengangkat pulpen catatannya itu pada 3 perkara, pada 3 sesuatu. Anil majnunil maghrub ala aqli hatta yabra, ya. Dengan si jogang akalnya itu tertutup, pikiran sehatnya tidak ada, maka dia itu tidak dibebankan kewajiban apapun letono hatta yabra, sampai dia itu kembali akalnya, sampai sadar. Ini dengan si jogang. Wa 'anin naimi hatta yastayqidha, dan bagi orang yang tidur, ya, sampai dia terbangun. Misalkan pelunggu dia tinduk
tidur pada jam 2 malam, lelah ngeronde, tidur jam 2 malam. Kelolosan, ya, kelolosan ya. Nah, selama tidurnya itu tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Tetapi sunat hukumnya membangunkan orang yang tidur untuk melaksanakan sholat. Ini bagi orang yang bangun terjaga. Sunat hukumnya membangunkan orang yang tidur untuk melaksanakan sholat. Angka si tindo lamun urasang dendek salahang dan urasang ite dengan menemu pahala sunat endah, ya. Nah, ite si tindo uras jelap laksanakan sholat di sana. Nah, tapi selama tidurnya itu misalkan lewat waktu, ya, urasna tindo ini wah gue waktu sholat gitu, maka dia tidak dicatat sebagai pelaku dosa oleh malaikat sampai dia terbangun, ya. Maka ketika dia bangun harus segera diqadha. Wa 'anis sabi hatta yahtalim, ya. Wa 'anis sabi, dan bagi anak kecil sampai dia mimpi. Nah, inilah batasan-batasannya hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Jadi dengan si dena ara akal sehatna, ya. Terus dengan si tindo kanak si beci ini dena ara beban kewajiban salat sampai kembali akal sehatnya, sampai terbangun dia dari tidurnya, sampai dia dewasa, seperti itu. Lalu wal aqlu wa huwa haddut taklif. Si ketelu batas syarat wajib dengan gawe salat ini harus berakal. Berakal sehat. Akalna ino ara nekodu mikirang waktu ino wah datang ke kewajiban melaksanakan salat itu sudah masuk tidak. Nah, kalau ada akal sehatnya di dalam otaknya, maka wajib dia melaksanakan salat. Lagu lamun hilang akal sehatnya, dia wajib gawe salat. Misalkan pulungguh de sungguh lekan santren, ya, sungguh lekan santren, belamperan kence rengit, hilang akal sehat deh, maka ketika dia hilang akal sehatnya itu tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi harus si berakal-akal doang, bukan akal-akalan. Namun akal-akalan tetap wajib gawe sholat. Ini dengan si dinara akalnya hilang akalnya. Contoh misalkan si terkenal letene lai pedara ama ceni misalkan, ya ama ebok. Wah ninggal almarhum noh. Dia nila bakato-kate besang karupe noh. Aranya dengan dinara akalna kan. Dengan singenu ino dinara kewajiban salat le dirina letono, ya. Nah, hadisnya dalilnya man nama ala salatin tindo di atas perintah salat au nasiyaha atau lupa ia falyusalliha, maka hendaklah dia salat idza dzakaraha, ya, ketika dia mengingatnya. La kafarah laha illa dzalika, maka tidak ada tebusan bagi salat yang dilakukan itu kecuali salat. Ini salah satu dalil juga yang menyatakan dina arah kifarat salat, ya. La kafarata laha illa dzalika. Dina arah tebusan lekan salat si tinggalang teu ino kecuali salat itu, ya. Artinya ganti daripada salat itu harus salat, enggak boleh yang lain. Begitu, ya. Jadi lamun kelupaan salat hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Tindo itu subuh, maka uras teh ino jam 7, jam 8. Nah, ketika kita bangun dari tidur itu ingat diri teh teman salat subuh. Maka kapan kewajiban mengqadanya? Ketika ingat. Bukan menunggu waktu zuhur datang, tidak, tetapi ketika ingat. Jam siwa dah ingat jam siwa, gawe salat dah. Jam 10 dah ingat jam 10, qada salat dah. Dan dek tunggu sampai waktu zuhur datang. Karena kewajiban mengganti salat itu ketika ingat, bukan ketika masuk waktu baru, tidak, tetapi ketika ingat. Menunggu nah.
Kadang-kadang kan dengan nama buras dineno, dina mantulak silopun nyawana ke marok kadengan. Sadar dina mantulak, seingatna kupiana doang kecerokana doang. Paka ku ngupi ngode kenceng rokok enggak ada leotak kana siara. Salatna jenden ingat. Pas waktu ngerokok datang inspirasi terus. Datang ilham. Biasanya dengan rokok ini ngono aku cerita. Burna nyerut sekali aneh dia kuman salat subuh. Nah langsung letona bait ai udu. Ya. Jadi salat itu diqadha kapan? Ketika ingat. Ya kan kadang-kadang kebiasaan si dia kan iman salat subuh. Aina ke kan dengan bareh si tejerak salat zuhur atau kada salat subuh teh. Dia ngenu lamun dia masih hidup sampai zuhur, lamun dia isdat ke ngumbe. Itu dia, maka wajib hukumnya mengqadha salat itu ketika ingat, ya. Nah ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, 3 lekan syarat wajib salat, ya. Kalau terdapat yang 3 ini, maka wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat. Hati-hati, ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Perkara si pertama gina tanya si Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Sini namanya tuan silin lain, pira kepeng dah, pira balen dah, pira mobil dah, pira sebini anda, pira semama dah, pira anak dah. Sini namanya tuan ini selapuan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salatmu? Ini pegawaian si pertama kali gina ketuan. Yang pok dendek sekali-kali remehan solat, bahkan sampai berpikiran mengentengkan solat dengan tujuan nanti diganti dengan sesuatu yang lain, ganti dengan fidyah dan sebagainya. Jangan, ya. Perkara sigan pertama kali gina ketuan si Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Maka lakukan solat dalam situasi dan kondisi apapun, ya. Dan lanjutan dari hadis tersebut yang maknanya lamun bagus jawaban salat, maka insyaallah jawaban amalan-amalan yang lain akan ikut bagus. Lagu lamun wah amalan salatna doang cengih, maka besar kemungkinan jawaban amalan-amalan yang lain juga akan ikut rusak. Ini dia bahayanya hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi penentu salat ini. Bagus sang salat insyaallah bagaimana silin ikut bagus. Seperti itu, ya. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah karena masih ada waktu. Wassalawatul masnunatu khamsun. Adapun salat-salat sunat itu 5 luwena. Ya. Si 5 ini dia tidak terikat dengan salat fardu maksudnya di sini. Karena ada salat sunat yang mengiringi fardu, ada salat sunat yang tidak mengiringi fardu. Mana yang 5 itu? Al-idani, salat 2 hari raya. Wal kusufani, dan 2 salat gerhana, matahari dan bulan. Wal istisqa, dan salat istisqa, salat nyendek hujan, ya. Dan dek salat istisqa pas waktu musim ngene kreren bake dalon, ya. Istisqa itu dilakukan ketika kemarau panjang. Sini arah hujan turun pada masa yang lama. Nah, itu istisqa, ya. Nah, nanti akan ada pembahasannya khusus ini terkait dengan salat-salat sunat yang tidak terikat dengan salat fardu. Lanjut. Was sunanut tabi'atu lil faraidhi. Nah, ini dia sekarang. Dan sunat-sunat yang terkait atau yang mengikuti salat fardu 17 raka'atan, ara 17 rakaat luwena, ya. Salat sunat yang mengiringi salat fardu itu 17 rakaat. Yang 17 rakaat ini masuk di antaranya yang muakkad dan yang ghairu muakkad. Jadi salat sunat yang mengiringi salat fardu itu atau salat rawatib yang kita kenal itu ada 2 jenisnya. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah, dalam kitab pelungguh dikatakan ada 17, ya. Sementara yang muakkad itu hanya ada 12. Nah,
Sehingga bisa disimpulkan yang 17 ini tergabung di antaranya baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad. Mana dia? Rakaata al-fajri. Ya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa arba'un qabla adh-dhuhri. 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa raka'atani ba'dahu. 2 rakaat setelah salat zuhur. Dinara setelah salat subuh sini. Wa arba'un qabla al-'asri. 4 rakaat sebelum salat asar. Wa raka'atani ba'da al-maghribi. 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa thalathun ba'da al-isya. Dan 3 rakaat setelah salat isya. Yutiru biwahidatin minhunna. Salah satu dari yang 3 itu 1 rakaat di antaranya salat witir. Wa thalathun nawafilu muakkadatun. Ya. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, dari yang 17 ini, ada 12 yang muakkad. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya. Man shalla, barang siapa yang salat 12 rakaat, 12 rakaat, ya, banallahu lahu buyutan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di dalam surga. Ada 12 rakaat yang dimana ketika dikerjakan itu, ya, ganjarannya akan dibuatkan rumah atau istana di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, embeye si 12 rakaat ini, pertama hadratan muhtaramin rahimakumullah, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. 2 rakaat sebelum subuh. Bantu saya menghitung. 4 rakaat sebelum zuhur. Pira jarina? 6. 2 rakaat setelah zuhur. 8. Sisanya tinggal berapa? Tinggal 4. Yang 4 itu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkad, yang jikalau dikerjakan pahalanya, ganjarannya akan dibangunkan istana di dalam surga. Yang tidak ada di sini yang mana? Yang tidak ada 4 rakaat sebelum asar, tidak masuk dia. Ya. 2 rakaat sebelum maghrib tidak ada di sini. 2 rakaat sebelum isya tidak termasuk di sana. Ya. Nah, yang tidak termasuk itu masuk kepada salat sunat rawatib yang ghairu muakkad, yang tidak ditekankan. Kalau muakkad itu yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ya. Yang itu pahalanya akan dibangunkan istana di dalam surga. Jadi ingat wah nih, salat sunat rawatib yang muakkad. Ingat ulang. Si pertama pira? Sebelum subuh, pintar. Kedua? Mantap. Terus? 2 rakaat setelah zuhur, cekat, pintar. Terus? 2 rakaat asar kan? 2 rakaat setelah maghrib. Cerdas. Terus yang terakhir 2 rakaat setelah isya. Ini dia yang 12 rakaat, ya, yang dinukilkan dari hadis sahih. Jadi seperti itu, ya. Terus ngombe salat-salat sunat yang lain. Nah, nanti kita akan bahas dia. Ada pembahasannya khusus nanti. Termasuk salat-salat sunat yang biasa mungkin kita kerjakan, ya. Salat mungkin ada namanya salat tahiyatul masjid. Mungkin dalam kitab pelungguh tidak ada itu. Terus apalagi salat sunat wudu, terus salat sunat awabin, ya.
nanti insyaallah kita akan bahas dalam menarak waktu ya, terkait dengan bagaimana kaifiatnya dan apa fadilahnya. Itu dia ya. Azan jadi silakan. Allahu Akbar, Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Itulah dia syarat wajib salat ya, dan salat sunat. Salat sunat yang rawatib, yang dianjurkan kita untuk mengerjakannya ya. Adapun salat sunat yang lain insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Dan di kitab Pelungguh terbatas hanya berapa salat saja ya. Di antaranya adalah salat lail, salat duha, salat tarawih katanya di sini ya. Lalu nanti ada salat idain, salat khusuf, salat kusuf, dan salat istisqa. Hanya salat sunat itu saja nanti yang akan dibahas di kitab Pelungguh ini. Salat yang lain tidak akan dibahas, tidak ada bahas. Tapi nanti kalau misalkan ada kesempatan, kita akan coba bahas salat sunat yang lain seperti salat sunat tahiyatul masjid, terus salat sunat wudu bagaimana kaifiatnya ya, terus salat sunat awabin, terus salat sunat tasbih, taubah, istikharah juga mungkin ya, terus salat hajat, agar jangan salah makna nanti katanya mau istikharah tapi maksa gitu ya kan. Ada katanya salat istikharah tapi hatinya hajat begitu. Ini orang yang nggak bisa membedakan. Sudah ya salat istikharah hasilnya seperti ini. Kalau orang salat istikharah itu apapun hasilnya ridha, ini tidak. Kalau hasilnya nggak benar, nggak sesuai dengan keinginan, istikharah lagi sampai hasilnya itu sesuai dengan keinginannya. Itu mah salat hajat namanya, bukan salat istikharah ya. Nah insyaallah nanti kita akan bahas. Wallahu ta'ala